Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah broker lah gitu ya sebenarnya, tapi dia menawarkan sebuah investasi yang money game ponzi. Broker ini sudah pernah saya bahas 11 bulan yang lalu. Kalau Anda yang belum nonton mengenai Triumph FX ini yang 11 bulan yang lalu, Anda bisa lihat di sini linknya ya. Anda bisa klik linknya, Anda tonton dah tuh video saya yang saya upload itu di November 2021. Pada waktu itu saya ya seperti biasa banyak dibully oleh bebek culas yang mau menjerumuskan bebek dungu. Nah ini sudah bertahun-tahun kok Triumph FX jalan aman-aman saja gitu ya. Betul, Triumph FX ini sudah jalan bertahun-tahun walaupun dia money game ponzi dan waktu itu belum jatuh-jatuh. Kan sering saya terangkan, money game ponzi itu kejatuhannya tergantung dari kehebatan dia merekrut bebek-bebek dungu di bawahnya. Kalau banyak bebek dungu yang percaya sama bebek culas, dia akan bertahan lama. Tapi kalau produknya sudah enggak meyakinkan, rekrutmennya juga susah ya, dalam waktu beberapa bulan langsung kolaps seperti yang versi lokal gitu ya. 2-3 bulan kolaps. Tapi Anda tahu juga kan ada robot-robot trading yang money game ponzi yang sudah jalan berapa ya, 2-3 tahun akhirnya kan kolaps juga. Itu berapa? Kan lebih dari 1 tahun 2 tahun ya. Nah jadi bukan berarti kalau money game itu bisa bertahan lebih dari 1 tahun atau 2 tahun itu bukan money game. Bukan, salah Anda. Karena money game itu masih mampu merekrut bebek-bebek dungu di bawahnya ya. Jadi jangan selalu bilang, Pak ini sudah jalan setahun lebih lah. Robot-robot trading yang pada berjatuhan itu berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan? Iya, karena bebek dungunya banyak ya. Nah sama seperti Triumph FX ini ya. Jadi gak heran ya kalau saya waktu itu dibully. Maklum lah ya, kan bebek dungu namanya. Oke, sekarang kita lihat berita ini baru beberapa hari ini, belum ada seminggu ya. Ini di situs Behind MLM. Kita lihat Triumph FX collapse ya. Penarikan atau withdraw sudah berminggu-minggu tidak cair ya. Nah di sini, kalau Anda lihat ya, pertama kali pembukaan beritanya bilang apa? The long running Triumph FX Ponzi scheme has collapsed. Nah inilah yang seperti saya katakan tadi, inilah skema ponzi yang berjalannya cukup lama sehingga banyak menelan bebek dungu. Karena ini jalan terus kok Pak. Kalau money game kan mestinya cepat. Enggak, kan udah saya terangkan. Kalau bebek dungunya banyak yang percaya, ya dia bertahan lama. Ketika rekrutmen makin lama makin lemah, ya dia kolaps, bubar ya. Nah sini dikatakan Triumph FX stop membayar penarikan ya sejak dari Agustus ternyata. Jadi sejak dari Agustus Triumph FX ini stuck gitu, pembayarannya macet ya. Bagian supportnya, customer service-nya tidak merespon ya. Dan investor-investornya atau bebek dungunya seperti beku gitu ya, seperti nggak bisa ngapa-ngapain ya. Akunnya itu udah seperti di lock gitu ya. Nah dia katakan di sini bahwa start dari Agustus, meskipun tanggal pastinya mulai kapan tidak diketahui di sini, tapi laporan-laporan para bebek dungu ini sudah bermunculan sejak Agustus 2022 ya, sekitar berapa ya? 2 atau 3 bulan yang lalu, Agustus, September, Oktober, ya 2-3 bulan yang lalu ya. Jadi sudah dari berminggu-minggu atau bahkan dari Agustus sudah tidak bisa withdraw. Oke? Nah di sini ada diskusi di tentang Triumph FX gitu. Nah kalau saya lihat di sini
Ya, ini memang tulisannya kecil. Tapi saya sambil seduh kopi ya. Babnya ini dingin ini, biar seduh kopi. Sorry ya nih. Ini dah kalau saya lagi di kantor nih seduh kopi dengan cara begini. Nah ini hasilnya akan lebih bagus daripada kopi tubruk. Oke, sorry ya sambil ini. Oke, dia nyeduh dia ke bawah. Oke, di sini ada seseorang yang mengalami kesulitan withdraw dari tanggal 1 September. Kecil memang tulisannya, maka saya bacakan aja ya. Di sini dia komplain kepada TriumphFX, tolong dong withdraw saya secara serius ditangani. Dan downline saya juga sekarang kehilangan kepercayaan. Hayo dong lakukan sesuatu, kira-kira gitu ya nih kalau saya langsung terjemahkan ya. Buatlah sebuah pengumuman untuk mengimprovisasi layanan Anda ya. Kenapa saya punya ini penarikan delay nih 1-2 bulan sampai sekarang ini, ya kan? Ini dilaporkan 1 September ya. Nah, kemudian di sini juga di bawahnya ada lagi dia menunjukkan support tiketnya yang nomor 463, 535 dan seterusnya itu ya, ada 4 ya. Dia bilang di sini, I am big fans of TriumphFX for many years. Dia adalah pengagum TriumphFX ya, bebek culas ya. Dan terus akan suportif gitu ya. Tetapi dia bilang ya, bulan-bulan ini saya mengalami kesulitan penarikan, dia bilang ya, dan tidak merasa comfortable lagi dengan TriumphFX. Sudah 3 minggu sejak withdrawal saya di approve. Ternyata orang ini withdrawal sudah di approve, tapi tidak ada progresnya gitu ya. Tolong dong dipercepat prosesnya ya. Yang berhubungan dengan ID saya dan juga downline saya yang percaya sama saya dan mengikuti saya. Mati deh lu ya. Kalau udah begini lu di Uber downline. Tuh Anda lihat di situ ya, support tiketnya ada berapa tuh? 4, withdraw ID-nya ada beberapa ya. Yang 2 di bawah dia sudah menerima sebagian. Oke? Nah, ini dilaporkan kasus ini 19 September. Astaga ya. Jadi jelas ya, ada 2 nih. Nanti kita lihat lagi. Nah, kemudian usaha untuk menghubungi support atau customer service ya, hasilnya seperti dicuekin gitu ya, atau dikasih alasan-alasan yang ya macam-macam deh gitu ya. Nah, ini contohnya lagi, ada orang komplain. Ini Oktober tanggal 3 2022. Ditanyakan di sini, withdrawal dari ID 718046 sudah lebih dari 3 minggu dan tidak ada reply, tidak ada balasan atau atas support tiket yang diberikan gitu ya. Nah, dan ya gitulah ya. Dikatakan di sini, lu kalau terima duit aja cepat gitu ya, kalau withdraw aja alasan-alasan. Nah, rasa deh ya. Nah, pada saat ini katanya ya, website TriumphFX ya nyala, tapi investornya kalau mau masuk ke websitenya TriumphFX ya susah, walaupun websitenya on. Hebat kan? Inilah makanya lo kalau dibilangin percayalah dari dulu. Nah, di sini TriumphFX misalnya ya, dia memberikan seperti ucapan-ucapan congratulations to our top strategy provider of the month, top gainer si Anus, second top gainer si Anus, third top gainer si X Gideon dan seterusnya. Ini di Oktober 4 katanya kejadian ini. Tetapi ketika orang yang namanya Elson kemudian dihitamkan, dia komplain, dia bilang coba dong perbaiki performance dari server ya. Pembayaran profit ya sudah 3 hari tidak ada respon ya, tidak bisa diterima nih ya. Terus Chan yang dihitamkan, website untuk login kelamaan. Jadi itu responnya slow, oke? Nah,
Kemudian dikatakan juga di sini bahwa Triumph FX backend system is also reported to be disabled. Jadi server Triumph FX tidak diaktifkan lah, kira-kira gitu. Seduh lagi ya. Wah, ini karena kan mesti pelan-pelan seduhnya nih. Oke, asik nih nge-review sambil seduh kopi. Oke. Dia turun lagi tuh ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat sini. Ini orang ini tapi sudah sejak lama sebenarnya, sejak Juli juga sudah ada. Akunnya itu sudah 2,5 bulan seperti dinonaktifkan sama Triumph FX ya. Email dan support tiket diberikan tetapi nggak ada respon sampai sekarang ya. Aduh, kasihan ini. Kemudian yang di bawah ini dari September 21 bilang need help on the recent withdrawal. Nah, di sini juga sama ya. Dia perlu bantuan untuk penarikan yang baru-baru ini ya. Dia sudah bersama Triumph FX bertahun-tahun katanya kan. Ini yang membuat orang percaya ya. Tidak pernah mengalami hal seperti ini. Baru sekarang, ya udah lu kena tipu sekarang ya. Sehingga dia worry, dia bilang ya, akan kelangsungan Triumph FX. Ya betul lah, sudah scam lah ya. Dia mendapatkan support tiket nomor berapa tuh? 456954. Tapi sampai sekarang nggak ada respon. Nah, mulai dah ketar-ketir. Nah, oke, biasalah penyesalan datang terlambat. Kalau datang awal itu pendaftaran gitu ya. Oke ya, penyesalan selalu datang terlambat. Kalau datangnya duluan itu namanya pendaftaran. Nah, di sini jelas bahwa Triumph FX ya menawarkan trading forex yang Ponzi. Karena dia juga menawarkan rekrutmen yang berbasiskan piramida, ya. Nah, di sini contohnya ada orang, ya sama lah, dia punya penarikan sudah di-approve tanggal 3 Agustus, tapi sampai sekarang duitnya tidak turun-turun, ya. Sudah mendapatkan tiket laporan, ya, dan seterusnya lah ya. Nah, jadi dia kecewa, kira-kira begitu. Nah, dikatakan di sini, Triumph FX ini dijalankan oleh penipu, scammer yang namanya Hermes Leong. Nanti kita lihat lah ya di belakang beritanya Hermes Leong ini. Yang dipercaya ada di belakang Triumph FX. Bekerja sama dengan scammer-scammer, penipu-penipu di Malaysia dan Siprus. Sebenarnya behind MLM ini sudah memperingati orang-orang sejak lama, termasuk saya dari November 2022, tapi pada nggak percaya. Nah, dikatakan bahwa Triumph FX didirikan sebagai bagian dari Seychelles Shell Company. Padahal di dalamnya kalau diperiksa ya tidak ada hubungannya dengan Seychelles ya. Nah, ini juga contoh orang yang withdraw yang sampai berapa 30 hari lebih sampai sekarang tidak terima respon. Kasihan sih ya. Nah, di sini kalau dipantau mulai dari September ya, akses ke website Triumph FX ya makin lama makin menurun ya, dari Juli, Agustus, September terus menurun ya. Jadi ini menunjukkan memang melemah gitu ya aktivitasnya, sehingga bebek dungu sudah tidak tertarik lagi. Apalagi dengan problem seperti ini akan mempercepat kepunahannya Triumph FX ya. Nah, menariknya di Indonesia ternyata Triumph FX itu dibawa oleh orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya, ya aduh saya nggak mau sebut nama lah ya. Ada yang pejabat bank, tapi dia nggak jual melalui banknya, dia tawarkan ke orang melihat, wih dia kerja di bank besar, pasti orang yang layak dipercaya. Oke, banknya layak dipercaya, tapi orangnya belum tentu, apalagi produk seperti Triumph FX. Nah itulah ya. Nah di sini, nah ini dia nih. Ternyata meskipun otoritas di Malaysia dan Singapura
sudah memberikan warning hati-hati dengan TRMFX ini, tapi baik otoritas di Malaysia maupun di Singapura tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap TRMFX. Ya, waduh. Jadi di sini dikatakan bahwa iya sih, betul, pihak otoritas Malaysia dan Singapura memberikan warning-warning, tapi dia tidak menindak. Aduh, sayang juga ya. Kasihan ya. Oke, nah ini yang menarik. Ini adalah berita dari Behind MLM juga di tahun lalu. Di sini TRMFX sudah memberitahu hati-hati. Maksud saya Behind MLM sudah memberitahu hati-hati nih. TRMFX ini dijalankan oleh penipu Singapura yang namanya Hermes Leong. Sudah dari tahun lalu, ya. Nah, di sini dikatakan juga bahwa SFC, Singapore Security and Future Commission, sudah memberikan warning terhadap Triumph Global Asia yang juga dikenal sebagai Triumph FX Global, ya. Padahal warning dari pihak otoritas Singapura sudah dikeluarkan sejak Agustus 2015. Artinya nih hebat ini, Ponzi ini bertahan sekitar 7 tahun. Ya, tetapi tetap saja orang percaya. Ya, karena menurut saya salahnya pihak otoritas Singapura juga sih ya, kasih warning tapi tidak dicari ini si kutu kupretnya gitu ya. Jadi banyak menelan korban. Jadi sekali lagi, oke, sebelum itu saya seduh lagi nih, dikit lagi nih. Tunggu ya, nih sambil seduh nih. Sebentar lagi enak nih kopinya. Oke, jadi ya kira-kira demikian saja ya konten saya kali ini sambil nyeduh kopi gitu ya. Jadi selamat kepada Anda di Indonesia yang sudah dari tahun lalu saya suruh tarik duitnya, jangan main-main TRMFX tapi masih ngotot, masih ngerekrut orang. Sekarang kalau Anda reader TRMFX, siap-siap diuber-uber oleh downline Anda ya. Semoga konten ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video hot saya ini, kan pakai jaket merah kan, hot ya, kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.